mari kita menggunakan bahasa kasih. Bahasa kasih di mana kita melihat orang sebagai saudara dan saudari kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Di dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 3 ayat 21 sampai dengan 30, kita boleh merenungkan dan memahami makna terdalam bahwa Allah adalah Allah segala bangsa yang tidak membeda-bedakan. Dengan iman semua orang diselamatkan, yaitu iman kepada Yesus Kristus, penebus. Allah tidak pernah membeda-bedakan manusia. Kasih, perhatian tetap sama kepada siapa saja. Iman kita kepada Allah justru yang menyelamatkan kita semua. Dan di dalam Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54, kita semua merenungkan bersama bahwa suara kebenaran yang dinyatakan Yesus biasanya tidak mudah diterima oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Tetapi kebenaran harus dinyatakan sekalipun berdampak buruk bagi yang menyatakannya. Yesus sudah siap dengan segala konsekuensi ketika dia menyatakan kebenaran itu. Kebenaran memang kadang menyakitkan. Tidak semua orang bisa menerima itu. Karena itu, tugas kita sebagai orang beriman, orang terpanggil, adalah terus menyuarakan kebenaran, walaupun kita harus berhadapan dengan berbagai macam penolakan. Tetapi kebenaran itu akan diterima sebagai kebenaran kalau kita menyampaikan dengan cara yang baik dan benar. Karena itu mari kita menggunakan bahasa kasih, bahasa yang membawa orang kembali kepada kebaikan. Bahasa kasih di mana kita melihat orang sebagai saudara dan saudari kita. Kebenaran perlu diwartakan, perlu dinyatakan, tetapi jadilah bijak untuk menyampaikan kebenaran itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kebenaran yang kita wartakan, yang kita nyatakan, akan menjadikan kita juga lebih baik. Tetapi hati-hati, kadang-kadang iblis juga bisa menggunakan cara yang akan membelokkan kita untuk tidak berani menyatakan kebenaran. Atau juga mungkin kadang-kadang kita salah menyatakan kebenaran itu. Karena itu, Santo Paulus dari salib, dia mengatakan begini, sang iblis itu takut kepada kita ketika kita
berdoa, dan berkorban. Dia juga takut ketika kita semakin rendah hati dan melakukan kebaikan. Karena itu mari Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kita minta rahmat Tuhan supaya semakin hari kita betul-betul hidup di dalam semangat pengorbanan, makin rendah hati, makin baik di hadapan Tuhan dan sesama. Dengan demikian, kita boleh menjadi orang-orang yang siap untuk menyuarakan kebenaran itu. Sekali lagi, ketika kebenaran itu dinyatakan, kadang-kadang menyakitkan. Tetapi minta rahmat Tuhan supaya kita tetap hidup baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita sekalian.